Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket Thumbelina dengan menggunakan 1,5 lembar selofan saja. Ini untuk hasil yang pertama, dan yang kedua, kalau teman-teman tidak menggunakan tiles salju ya. Nah, kira-kira gimana ya cara membuatnya? Kita buat sama-sama ya. Yang pertama kita siapkan dulu untuk bunga-bunganya. Usahakan untuk bunganya berwarna-warni ya, sesuai dengan tema kita yaitu buket Thumbelina. Kemudian untuk styrofoam handle buketnya beserta handle buketnya, untuk ukurannya teman-teman bisa lihat di layar ya. Kemudian ini tinggal kita tancapkan semua isian bunganya, dan seperti ini untuk rangkaian bunga saya. Selanjutnya untuk bagian bawah bisa kita beri lem ya, agar rangkaian bunga kita lebih kokoh. Oh ya, untuk jarak antara styrofoam dengan bunganya itu kisaran 6-7 cm ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita tutup dulu untuk bagian depan menggunakan kertas tisu agar lidi bisa tertutup ya. Oh ya, untuk ketinggian dari isian buket saya ini sekitar 27 cm ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengikuti pola potongnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan ketinggian yang saya punya ya. Kemudian ini saya gunakan selofan jenis apa ya ini ya? Sejenis selofan bicolor ya teman-teman ya. Kita posisikan seperti ini. Nah, bagian bawah kita bawa ke atas untuk menutupi sebagian dari handle buketnya. Sebenarnya kalau teman-teman mempunyai kertas buket yang semacam kain goni itu ya, teman-teman bisa menggunakan kertas goninya ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini saya menggunakan kertas selofan karena saya memang tidak mempunyai kertas selofan yang semacam kain goni itu ya, yang biasanya memang dipakai untuk pembuatan buket Thumbelina. Tapi nggak apa-apa ya, karena dengan menggunakan kertas selofan biasa seperti ini, kita juga bisa kok membuat buket Thumbelina. Dan ini memang untuk jenis kertas selofannya ini memang yang mudah untuk diremas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan jenis selofan yang saya pakai ini teksturnya sama dengan selofan bicolor ya. Selanjutnya untuk bagian sebelah kiri ini juga kita bawa ke bagian tengah ya, tapi karena ini untuk bagian tepinya tuh ternyata sedikit kusut, jadi saya gunting saja ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan tadi, yaitu kita remas-remas seperti ini, dan kita masukkan jemari kita atau tangan kita ke dalam bagian atas ya, untuk membantu membuat buket kita ini terlihat lebih gembul ya teman-teman ya, dan bervolume di bagian dalamnya. Nah, ini bisa kita kunci menggunakan selotip. Usahakan untuk perekatannya kokoh ya teman-teman. Oh ya, kita bisa juga memasukkan tangan kita atau jemari kita ke dalam buketnya ya, untuk membantu merapikan bagian dalam ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini saya ambil 1 lembar lagi, dan di sini kita hanya menggunakan setengahnya saja. Ini akan saya gunakan untuk penambah layer bagian depan ya. Untuk ukurannya dikira-kira saja ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan kebutuhan dari buketnya teman-teman. Nah, agar lebih mudah saat kita meremas selofannya, ini bisa kita gulung terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan ukurannya, dan ini bisa kita remas ya. Seperti ini. Lalu ini tinggal kita kunci ya di bagian ujung ini. Lalu kita remas-remas ya. Dengan bantuan tadi ya, saat kita gulung dan kita remas tadi, ini akan lebih memudahkan kita saat meremas di bagian ini ya. Kita kerut-kerutkan atau kita remas-remas sedikit sambil kita rapikan, dan jangan lupa ya untuk diberi selotip bening ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman untuk posisinya. Kalau udah tinggal kita rekatkan aja ya menggunakan selotip beningnya.
Selanjutnya untuk sisa kertas yang ini akan kita gunakan untuk penutup handle buket bagian depan ya. Karena ini kepanjangan, jadi ini saya gunting aja. Lalu sebelum direkatkan, ini bisa kita remas-remas sedikit ya, kayak gini. Kemudian kita rekatkan mulai dari bagian tengah ya. Kita kunci dengan selotip. Sambil kita remas sedikit-sedikit dan kita kunci dengan selotip juga ya. Nah, dengan cara seperti ini nanti untuk pegangan buket kita itu akan terlihat lebih gembul ya. Terlihat lebih gembul dan terlihat lebih bervolume. Nah, seperti ini teman-teman. Kita rapikan dengan memasukkan tangan kita ke dalam rongganya. Kayak gini. Dan ini bisa kita langsung hias menggunakan pita satin ya. Dah, jadinya seperti ini teman-teman. Cantik ya. Dengan menggunakan 1,5 lembar selofan aja udah bisa secantik ini. Nah, kalau teman-teman mempunyai tile salju, ini bisa ditambahkan tile salju ya sebagai layer terakhir. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bisa di skip aja ya. Cara perekatan hampir sama dengan perekatan layer sebelumnya ya. Teman-teman bisa amati di sini, tapi untuk perekatan tile salju ini saran saya menggunakan lem lilin ya. Karena kalau tile salju direkatkan menggunakan selotip itu tidak bisa merekat dengan kuat ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita ikat dengan menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm ya. Lalu di sini bisa kita ikat dulu dengan simpul mati. Nah, kalau udah tinggal kita hias menggunakan simpul pita. Kita rekatkan menggunakan lem ya. Dan sudah jadi untuk buket kita. Gimana, mudah kan cara membuat buket Thumbelina ini? Teman-teman bisa praktek ya. Oh ya, kira-kira lebih cantik yang mana nih? Yang pakai tile salju atau yang tanpa tile salju? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.